Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu, mohon maaf ya kalau videonya mungkin seperti ini ya, banyak bergerak. Tapi ini ibu rekam dengan menggunakan handphone dan berhubung laptop ibu lagi tidak bisa digunakan untuk Zoom, jadi ibu buat video pembelajarannya saja ya dengan cara merekam seperti ini. Oke. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi semangat kita untuk belajar. Hari ini kita masuk ke contoh pemrograman bentuk algoritma sekuensial atau berurutan seperti itu ya. Oke, untuk algoritma sekuensial seperti yang sudah ada penjelasannya minggu lalu, ini adalah bentuk algoritma runtunan atau tidak mengalami perulangan atau tidak mengalami perbandingan, sehingga perjalanan algoritmanya dari awal sampai akhir itu jelas gitu, tidak ada pengulangan gitu ya. Oke, ini adalah contoh sederhana. Ini adalah contoh sederhana yang ibu sudah buat. Dan kalau misalnya pada bertanya, ini menggunakan aplikasi apa bu? Kita gunakan aplikasi Dev C++. Jadi silakan kalian install aplikasi Dev C++ di laptop kalian ya, untuk supaya bisa segera latihan. Nanti bentuk aplikasinya seperti ini nih ya. Ini bentuk aplikasinya seperti ini, Dev C++. Itu silakan nanti kalian install di laptopnya supaya minggu selanjutnya kita bisa langsung praktek bareng-bareng. Oke. Hari ini boleh misalnya bu, saya belum ada aplikasinya, ya tidak apa-apa, kalian cukup memperhatikan dulu materi dari ibu sehingga minggu depan kita bisa latihan. Oke. Untuk contoh soal pertama, ibu membuat rumus luas persegi panjang, bukan membuat ya, kalau rumusnya mah memang sudah ada ya, tapi ibu membuat programnya gitu, membuat program luas persegi panjang seperti itu. Nah, yang digunakan pada algoritma ini adalah menggunakan algoritma sekuensial. Jadi dia adalah algoritma runtunan di mana ketika kita memasukkan nilai panjang dan nilai lebarnya, maka dia akan keluar luas persegi panjangnya. Dan itu tidak dilakukan berulangan. Gitu ya, tidak melakukan pengulangan atau perbandingan. Jadi di sini tidak ada fungsi if, tidak ada fungsi while. Ya, hanya menghitung rumusnya saja. Diawali dengan include IOStream. Dalam bahasa pemrograman C++, include IOStream ini fungsinya adalah sebagai pembuka program. Kalau dalam bahasa C++, include IOStream ini adalah sebagai pembuka program fungsinya. Oke. Lalu yang kedua, using namespace ya. Using namespace ini juga digunakan untuk pendeteksi semua coding yang sudah kita masukkan di sini. Kurang lebihnya seperti itu. Oke. Lalu di sini ada in main. In main ini adalah kepanjangan dari integer. Kenapa saya masukkan integer? Karena di sini kita akan mengolah nilai dalam bentuk angka gitu, berupa angka yang nanti akan kita masukkan dalam program ini berbentuk angka, sehingga tipe data yang digunakan adalah integer. Oh iya, ibu belum menjelaskan ya macam-macam tipe data ya dalam program. Insya Allah minggu depan kita akan bahas itu dulu ya, mengenai tipe data, sebelum nanti masuk ke dalam pelatihan soal kalian membuat program sendiri gitu. Oke, jadi lanjut ya. Tipe data yang digunakan dalam pemrograman kali ini adalah ibu menggunakan tipe data integer gitu, dan tipe data float. Float ini adalah berfungsi sebagai variabel string. Kalau di PHP itu ada string itu
untuk mendeteksi atau menjelaskan bahwa variabel yang digunakan berupa huruf atau kalimat atau atau kata. Huruf, kalimat, atau kata. Jadi ini kurang lebihnya sama seperti variabel string gitu ya kalau di dalam PHP. Oke, kita masuk ke tipe data integer, masuk ke dalam coding. Kita kasih kejelasan dulu ya. Kita kasih penjelasan tentang variabel yang dipakai, yaitu ada kata luas, ada kata panjang, ada kata lebar. Variabel itu apa, Bu? Variabel itu adalah coding atau rumus yang nanti akan membaca kembali tipe data yang sudah dimasukkan di awal. Sehingga ketika nanti masukkan panjang, masukkan lebar, si program ini nggak bingung panjang yang mana, lebar yang mana gitu. Jadi yang dimaksud adalah panjang dari variabel ini dan lebar dari variabel ini. Ketika nanti menghasilkan output, luasnya juga harus ada variabelnya, variabel luas terbaca gitu. Dari sini variabel luas terbaca. Oke? Gitu ya. Kita mulai dari variabel luas, panjang, lebar untuk sebagai bukti bahwa ini adalah tipe string gitu ya. Lalu code ini berfungsi sebagai tampilan kalimat. Fungsinya menampilkan kalimat pada layar. Jadi nanti isi dari code ini adalah kalimat sesuai dengan apa yang kita ingin ketik atau kita ingin buat. Berhubung Ibu membuat rumus luas persegi panjang, sehingga dari code yang pertama Ibu masukkan judul gitu. Program menghitung luas persegi panjang. Pun nanti di sini juga code-nya ya, untuk outputnya ada judulnya. Luas persegi panjang adalah, Bu, jadi code itu untuk judul. Iya, untuk keterangan kalimat ya. Untuk keterangan sebuah kalimat yang nanti akan tampil di layar di layar program kalian gitu. Oke? Code program menghitung luas panjang. Jangan lupa diakhiri dengan NL. NL ini untuk mengakhiri perintah code ini. Oke? Lalu untuk code yang kedua, masukkan panjang, membaca variabel panjang gitu. Masukkan panjang sebagai judulnya, sebagai keterangan yang nanti di layar. Lalu masukkan variabel cin, masukkan variabel panjang di sini. Cin ini untuk memasukkan variabel ini, membaca ya, bukan memasukkan, membaca variabel panjang gitu. Nah, lalu yang selanjutnya code masukkan lebar. Masukkan lebar. Nah, setelah itu ada lagi perintah coding selanjutnya, cin lebar. Membaca variabel lebar dari sini. Gitu ya. Lalu masuk ke rumusnya. Luas sama dengan panjang dikali lebar. Maka tampilkan atau code tampilkan luas persegi panjang adalah tutup variabel luas, baca variabel luas, karena kan di sini kita masukkan rumus variabel ya. Aduh, mana lagi nih pointernya? Oke, karena di sini kita masukkan variabel luas, nih ya, variabel luas, rumus luas maksudnya. Jadi sehingga supaya terbaca rumusnya kita masukkan variabel luas. Dari mana Bu variabel luasnya? Dari sini nih. Nah, jadi jangan lupa di awal coding kita harus selalu menuliskan tipe variabelnya. Gitu. Lalu akhiri dengan NL. Ya. Return di sini berfungsi untuk ketika nanti kita akan melakukan perhitungan kembali dengan nilai yang berbeda, dengan nilai panjang yang berbeda dan nilai lebar yang berbeda gitu. Oke, lalu selesai. Nah, tanda ini tanda memulai membuka coding dan ini menutup coding. Ya. Dengan kurawal. Gitu. Oke, sekarang kita coba jalani ya.
Kita coba jalankan variabel coding ini dengan cara klik execute. Kemudian karena tadi sudah Ibu compile atau Ibu simpan, maka sekarang bisa langsung dijalankan saja. Run. Nah, coba kita lihat perbandingannya. Ya, lihat perbandingannya. Di sini ada tulisan judul program menghitung luas persegi panjang. Ini adalah kalimat yang tampil pada code di sini. Gitu. Itu tadi Ibu katakan bahwa fungsinya adalah menampilkan keterangan kalimat atau kata pada layar programnya. Gitu. Lalu masukkan panjang, ya. Ini dia membaca dari sini. Code masukkan panjang. Tinggal nanti kita masukkan. Contoh, Ibu masukkan nilai 6, panjangnya 6 cm. Lalu cin panjang. Supaya dia bisa masuk ke dalam rumus, maka nilai ini kita baca dari variabel panjang. Sini. Ya. Dari sini. Nah, ketika di enter, keluar lagi perintah selanjutnya, masukkan lebar ke sini. Oke, kita mulai masukkan lebar, misalnya lebarnya 4 cm. Dia nanti angka ini akan terbaca dalam rumus karena kita sudah berikan variabel lebar. Ngeblur, variabel lebar. Oke, variabel lebar cin ini dari mana? Dari sini. Jadi nanti penulisannya harus sama ya, Nak. Kalau di sini kalian nulisnya L-nya L besar, lebarnya L-nya L besar, berarti nanti di cinnya ini L-nya L besar. Gitu. Kalau di sini panjangnya huruf gede semua, tulisan panjangnya huruf gede semua, berarti nanti di sini di cinnya ini juga panjangnya huruf gede semua. Jadi penulisannya harus sama dengan variabel yang ada di atas sini. Gitu. Karena ini Ibu huruf kecil semua, ya berarti huruf kecil semua. Oke. Setelah masukkan lebar, kita enter, maka akan keluar luas persegi panjang. Akan keluar luas persegi panjang adalah 24. Dari kode luas persegi panjang ini adalah nilai 24 ini terbaca dari rumus yang kita masukkan di sini. Jadi jangan sampai salah rumusnya, rumus luas persegi panjang ya. Jangan yang dimasukin luas segitiga. Nanti bingung dia. Oke? Sampai sini sampai sini mudah-mudahan jelas ya. Jika ada pertanyaan nanti boleh japri Bularas di atas jam 11. Mohon maaf karena sudah ganti jam ya. Jadi maksudnya sudah ganti pelajaran. Jadi supaya kalian fokus di pelajaran selanjutnya. Jadi kalau mau bertanya silakan masih di jam Ibu, atau nanti kalian bisa praktekkan setelah kalian menginstal aplikasi Dev C++ nya, ya kan? Kalian praktekkan, kalau memang ada yang error dari contoh program ini, kalian boleh bertanya sama Ibu malam hari, gitu ya. Di atas jam 7 malam sampai dengan jam 9 malam, Ibu insya Allah akan balas. Oke, terima kasih untuk perhatiannya hari ini. Semoga semuanya selalu sehat. Jangan lupa install aplikasinya, lalu dicoba program ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.